Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya terus kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa mengikuti kajian MT Sahabat Surga bertepatan pada tanggal 21 Desember 2025. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak pada bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi-tabinya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Sebelumnya, jazakumullah khair Pak Ustadz Dedi yang senantiasa membersamai kita melingkar iman, mengisi kajian MT Sahabat Surga. Insya Allah, mudah-mudahan ilmunya menjadi jariah sampai yaumil akhir. Ustadz diberikan kesehatan, keberkahan usianya. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Ibu jamaah MT Sahabat Surga, terima kasih yang sudah bergabung. Insya Allah kita hari ini akan membahas tema lanjutan mungkinnya Allah Al-Adil, yang insya Allah hari ini akan dibahas lebih dalam lagi oleh Ustadz. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita kali ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tilawah akan disampaikan oleh Teh Fida. Teh Fida akan menyampaikan Quran Surat Al-Infitor ayat 6 dan 7. Untuk waktunya, mangga dipersilakan Teh Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Shadaqallahul adzim. Nah, Bu Tuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Kang Teh Fida yang sudah menyampaikan tilawah Quran Surat Al-Infitor ayat 6 sampai 7. Mudah-mudahan menambah keberkahan pertemuan di kajian MT Sahabat Surga hari ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bapak Ibu jamaah MT Sahabat Surga, mungkin sebelumnya mengingatkan kembali untuk sama-sama menertibkan mikrofon pada saat kajian dimulai. Nanti insya Allah Ustadz sampai jam 5:15 mungkin Ustadz ya untuk materinya. Mungkin 15 menit kemudian bisa kita agendakan untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Maka dipersilakan untuk Bapak Ibu bisa bertanya atau secara langsung atau melalui kolom chat. Untuk selanjutnya, Kang Ustadz, maka dipersilakan Ustadz.
Oke. Udah kelihatan Pak Bu Tuti ya? Sudah kelihatan Bu Tuti materinya? Jelas, Ustaz. Baik, Terus, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Semoga pertemuan iman kita di sore hari ini, di hari Ahad, tanggal 21 Desember atau bertepatan dengan 1 Hijriah ya, 1 Rajab 1414 Hijriah, untuk kembali bertolabul ilmi. Semoga Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita semua untuk menjadi hambanya yang layak mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dr. Wedi yang saat ini sedang berada di perjalanan selaku ketua sahabat surga, fi amanillah, semoga Allah melindungi perjalanan Pak Dokter bersama keluarga tercinta, semoga dalam keadaan sehat, berkah insya Allah. Bunda Yanti juga hadir, Prof. Endah, Ustaz Eko ya. Hadir alhamdulillah Dr. Susi yang senantiasa setia untuk mencatat ulang ya Bu Tuti seluruh kajian-kajian kita. Ada Teh Fida tadi yang mengawali kajian dengan tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membersamakan sahabat surga ini, bersahabat di dunia penuh kebaikan, bersahabat sampai ke surga penuh kebahagiaan insya Allah. Kita masih menuntaskan kajian terkait dengan Allah Al-Adl, Allah yang Maha Adil. Yang kemarin sudah kita bahas, Ibu Bapak, sedikit saya ulang, bahwa Allah Al-Adil atau Al-Adl secara bahasa itu artinya Al-Insaf, wat Tawassut, wal I'tidal. Pas, pertengahan, dan seimbang. Itu secara bahasa ya. Pas, pertengahan, dan seimbang. Dan sementara menurut istilah yang disebut adil itu adalah ya'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, memberikan sesuatu kepada yang berhak mendapatkannya. Ini sudah kita sampaikan Bapak Ibu kemarin ya. Memberikan sesuatu kepada yang berhak mendapatkannya. Ya. Jadi adil itu bukan sama rata, tetapi sesuai dengan kebutuhannya, takarannya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya kita punya anak, ada yang kuliah, SMA, SMP, SD, dan SD, itu setiap hari tidak dikasih bekal yang sama. Kenapa? Karena kebutuhan mereka, hak mereka berbeda. Kalau Bapak Ibu memberikan mereka sama ya 50.000 ewang atau 5.000 ewang, ya, itu justru dolim. Kenapa? Karena tidak memberikan sesuai dengan haknya. Adil itu bukan rata. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak mendapatkannya. Itu namanya adil. Ya, bukan sama rata itu. Contoh Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu membagikan rezeki kepada kita tidak rata Bu Tuti? Karena sesuai dengan konsep keadilan, ya. Sesuai dengan konsep keadilan. Kenapa? Karena setiap kita kebutuhannya tidak sama, takarannya berbeda, maka apa yang Allah beri pun kepada kita tidak sama, ya. Itu konsep adil. Makanya kalau ada di antara kita membagikan harta waris itu sama rata, itu dolim namanya Bapak Ibu. Karena setiap orang-orang yang mendapatkan warisan tidak sama haknya, berbeda-beda. Maka Allah pun memberikan warisan itu dengan ukuran yang tidak sama. Ada yang 1/2, 2/3, ya, 1/4, 1/6, 1/8 kan? Itu menunjukkan karena setiap ahli waris itu haknya tidak sama. Maka jangan disamaratakan pembagian waris.
Sekarang Bu Tuti banyak itu ya orang-orang yang beralasan biar adil, agar tidak berantem dan lain seterusnya, membagikan warisan disamaratakan. Itu bentuk kezoliman kepada Allah. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, di setiap pembagian waris yang tidak sesuai dengan aturan Allah, itu awal segala masalah dan kerusakan keluarga besar. Maka kalau ada di antara kita yang membagikan waris tidak sesuai dengan aturan Allah, maka keluarga besar ini sedang merencanakan untuk mendapatkan masalah di dunia dan masalah kelak di akhirat. Kenapa? Karena sudah melakukan kezaliman kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bentar Bu Tuti, gimana? Oke. Bentar Bapak Ibu, ini ada Gibraltar lagi mandi di samping. Agak berisik. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya, insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sampai mana tadi Bu Tuti? Oke, ada beberapa penjelasan tentang siapa Allah Al-Adil, Allah yang Maha Adil. Yang pertama, Allah itu adlun fi khalqihi, Allah itu adil dalam ciptaannya. Ya, alam semesta ini Bapak Ibu itu diciptakan oleh Allah dengan konsep keseimbangan dan keadilan. Makanya kalau Bapak Ibu coba lihat di alam semesta ini betul-betul semuanya seimbang ya. Semuanya betul-betul ada konsep keadilan begitu. Allah pergilirkan siang dan malam, betul kan ya? Allah datangkan hujan, datangkan matahari, itu konsep keseimbangan, konsep keadilan. Semuanya begitu tertata dengan rapi dan indah. Makanya harus yakin, alam semesta ini tidak terjadi oleh sebuah teori bernama Big Bang, teori ledakan besar, tidak. Kalau alam semesta ini terjadi karena ledakan besar yang disebut dengan Big Bang, maka apa yang ada ini seakan-akan tidak beraturan kan? Tetapi coba Bu Tuti lihat alam semesta ini begitu teratur sekali. Begitu adil, begitu seimbang ya. Ini karena Allah yang betul-betul merawatnya dan menjaganya dengan konsep keseimbangan. Contoh, hujan yang turun Bapak Ibu di sebuah tempat Allah sudah ukur ya terkait dengan berapa kubik yang harus jatuh ke dalam ke bumi kan? Berapa air yang harus jatuh ke dalam tempat tertentu. Allah sudah atur semuanya. Kenapa? Karena Allah menjadikan alam semesta ini berjalan dengan konsep keseimbangan. Maka tak mungkin ada banjir, Bapak Ibu. Itu tak mungkin ada banjir. Kenapa? Karena Allah sudah atur curah hujan itu yang jatuh itu berapa kubik dan lain sebagainya dengan kebutuhan tanah yang ada di dalam, yang ada di bawahnya itu. Ya kan? Makanya ketika hujan mengakibatkan banjir itu bukan karena hujannya, tapi ada salah pengelolaan kita dalam mengelola lingkungan itu. Ya. Hujan itu anugerah, banjir itu kesalahan kita dalam mengelola kehidupan. Kan di kita sudah seakan-akan menjadi sebuah paket ya Bu Tuti, Allah hujan segala macet ya, banjir ya kan begitu. Jangan sering menuduh dan berkata kepada Allah yang tidak benar. Banjir itu, macet itu bukan karena disebabkan perbuatan Allah bernama banjir, tetapi karena ada perbuatan kita yang salah dalam mengelola kehidupan itu. Ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Allah ciptakan semuanya dengan konsep keseimbangan. Yang kedua, siapa Allah Al-Adil itu? Kemarin sudah kita bahas. Allah adil dalam fi tasyri'ihi, dalam syariatnya. Ya. Makanya Ibu dan Bapak, Allah mewajibkan kita sholat sehari cuma 5 waktu Bunda Yanti. Ya kan? Ini konsep keadilan. Karena kalau Allah mewajibkan kita sehari sholat 50 waktu, kira-kira ada yang sanggup? Tidak. Maka 5 waktu itu sudah konsep keadilan. Ya. Dan waktunya disesuaikan dengan kebutuhan kita secara fisik, psikologi, dan mental. Memang di jam-jam itu kita harus direhatkan dengan sholat pikiran kita, hati kita, tubuh kita, Bunda Yanti. Makanya orang yang menjaga sholat tepat waktu, fisiknya, mentalnya itu sehat. Karena di jam-jam itu memang tubuh kita sedang membutuhkan direfresh oleh sholat itu.
Sebaliknya Bu Tuti, kalau ada orang yang sholatnya berantakan waktunya, pasti ada masalah soal fisiknya, ada masalah soal mentalnya, soal psikologinya, mudah marah, suudzon, mudah putus asa, ya, mudah buruk sangka, mudah ini. Itu kerusakan itu dari mana? Itu faktor terbesarnya dari ketidakrapihan dalam menjaga waktu sholat. Karena maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu Allah wajibkan kita sholat itu bukan karena main dadu random, tidak, disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan refresh dari sholat itu. Makanya Bapak Ibu, orang yang sholatnya terjaga terkait waktu, Bunda Yanti, fisiknya, mentalnya, pikirannya sehat. Itu hebat sholat, Masya Allah ya. Kerapihan hidup seseorang sangat bergantung kepada kualitas ibadah sholatnya. Nah, itu Bapak Ibu. Allah mewajibkan saum dalam 1 tahun itu 1 bulan. Itu adil nggak Bapak Ibu? Itu adil. Karena andaikan Allah itu menciptakan atau mewajibkan saum misalnya Bu Tuti 6 bulan dalam setahun, ya, kira-kira siapa yang bisa itu? Ini konsep keadilan. Kemudian nanti kita bahas salah satu bentuk keadilan Allah adalah menciptakan neraka dan surga. Ini konsep keadilan terbesar yang Allah ciptakan di kehidupan kita. Yang bermaksiat ke neraka, yang bertaat ke surga. Adil tidak Allah Bapak Ibu? Itu adil itu. Andaikan tidak ada neraka dan surga, Allah tidak adil dengan hambanya. Artinya yang maksiat dan yang taat akhirnya sama-sama begitu. Allah nggak adil dong. Makanya Allah ciptakan neraka dan surga karena Allah Maha Adil ya kepada hambanya. Kemudian salah satu bentuk keadilan Allah itu adalah Allah tidak memaafkan dosa sesama sehingga mereka saling memaafkan terlebih dahulu. Itu konsep keadilan. Andaikan dosa kita kepada sesama langsung Allah maafkan tanpa kita minta maaf, Allah tidak adil. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Allah mudah memaafkan dosa sesama, kira-kira nanti banyak gak orang berbuat kedoliman kepada saudaranya? Banyak kan? Allah tidak akan memaafkan sebelum kita minta maaf. Misalnya kita punya uang curian, Bapak Ibu. Itu kembalikan dulu uangnya, baru Allah maafkan itu. Uang itu tidak bersih gara-gara kita jadi infak, jadi umroh, jadi haji, tidak. Kenapa? Karena secara fikih, uang yang dicuri, yang tidak halal itu harus dikembalikan kepada yang berhak mendapatkannya. Baru setelah itu kita minta maaf kepada Allah, Allah akan memaafkannya. Kita, Bapak Ibu ya, mencuri harta orang, kalau minta maaf sama Allah, tidak akan Allah maafkan. Kecuali kita minta maaf dulu kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak dia yang kita ambil. Ya. Hati-hati Bapak Ibu dalam zakat misalnya. Ketika kita berzakat, karena apa? Karena dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Kalau kita tidak menunaikan, kita zolim. Nanti akan dituntut di akhirat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita mengambil hak orang lain itu. Dan Allah tidak akan maafkan itu sebelum kita betul-betul mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain yang ada di kita. Ya. Ini nanti konsep keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kita akan berfokus Bu Tuti, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keadilan Allah dalam kehidupan ini. Salam Bapak Ibu ya. Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran besar dari keadilan Allah dalam kehidupan ini? Ada 3 pelajaran besar Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan. 1, al-adlu ma'allah. Yang kedua, al-adlu ma'a nafsi. Yang ketiga, al-adlu ma'a ibadillah. Ya. Ketiga ya. Baik, ini saya hapus dulu karena ada kesalahan nulis. Ya. Bapak Ibu, kita harus melakukan keadilan dalam 3 ruang, dalam tiga jenis ya Bapak Ibu. 1, al-adlu ma'allah. Kita harus adil kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-adlu ma'an nafsi. Kita harus adil ke diri sendiri. Yang ketiga, al-adlu ma'ibadillah. Kita harus adil kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Ada 3 Bapak Ibu ya. 1, adil kepada Allah.
adil kepada diri sendiri, dan adil kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya, ini ada 3. Baik. Tadi secara bahasa, Bapak Ibu, apa itu adil? Memberikan sesuatu kepada yang berhak mendapatkannya. Betul kan? Baik, apa yang disebut dengan adil kepada Allah? Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan konsep keadilan, maka kita pun harus berlaku adil. Pertama, kita harus adil kepada Allah. Apa yang disebut dengan adil kepada Allah? Kita lihat dari hadis Mu'ad bin Jabal yang panjang ini. Ketika Mu'ad bin Jabal itu naik unta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad bin Jabal." Kata Mu'ad, "Labbaika Rasulullah wa sa'daika." Labbaika itu aku menyambut seruanmu ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, "Hal tadri ma haqqullah 'alal ibad?" Apakah kamu tahu apa hak Allah dari hambanya? Ya. Ini pertanyaan Nabi kepada siapa? Kepada Mu'ad bin Jabal. Apa hak Allah kepada hambanya? Tadi kita sampaikan apa itu adil? Memberikan sesuatu atau memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya. Ya. Nah, apa hak Allah dari kita, Bapak Ibu? Ya, ini kan adil kepada Allah. Qultu, kata Mu'ad bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian, Ibu dan Bapak sekalian, qala Rasulullah bersabda, Inna haqqallah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah dari kita yang harus kita tunaikan adalah ayya'buduhu, untuk mengibadahinya, wala yusyriku bihi syai'an, untuk tidak pernah menyekutukannya. Maka Ibu dan Bapak, kewajiban kita adalah berlaku adil. Pertama kepada Allah. Bagaimana caranya? Mengibadahinya dan tidak menduakannya. Maka orang kalau tidak ibadah kepada Allah, dia zalim. Orang kalau menduakan Allah, dia zalim. Makanya kata Al-Quran, Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Itu kan kata Allah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ketika saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana caranya adil kepada Allah? Mengibadahinya dan tidak menyekutukannya. Itu disebut dengan adil kepada Allah. Kalau nggak benar ibadah kita, laki-laki tidak ke masjid sholatnya, dia sudah zalim. Allah menyuruh nggak seorang suami itu untuk memberikan nafkah kepada istri? Menyuruh nggak Bapak Ibu? Makanya kalau seorang suami tidak menafkahi keluarganya, dia itu penzolim besar Bapak Ibu sekalian. Dan itu dosa besar. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengibadahi Allah dengan tidak menuruti perintah Allah untuk memberikan nafkah kepada istri. Saya tanya Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi laki-laki yang tidak ke masjid itu zalim nggak? Zalim nggak Bapak Ibu? Itu zalim itu ya. Kenapa? Karena laki-laki itu Bapak Ibu kewajibannya yang menjadi hak Allah adalah datang ke rumahnya melaksanakan sholat berjamaah. Ini aneh Bapak Ibu, ada laki-laki yang tidak suka dengan rumah Allah ya. Padahal yang ngasih rezeki adalah Allah ya. Yang memudahkan urusannya adalah Allah, yang memberikan kesehatan adalah Allah, yang memberikan segalanya adalah Allah, tapi dia tidak mau datang ke rumah Allah ya. Ini zalim itu. Yang kedua, wala yusyriku bi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Makanya Ibu dan Bapak, menyekutukan Allah itu kan tidak hanya dalam ibadah, berharap ke selain Allah, bergantung ke selain Allah, bersandar ke selain Allah. Itu musyrik gak Bapak Ibu? Itu musyrik ya. Memang kita tidak ibadah ke selain Allah, tapi berharapnya, bergantungnya ke selain Allah. Dan itu adalah sebuah kesyirikan terbesar, dan kita sudah berbuat zalim karena tidak adil kepada Allah. Karena adil kepada Allah itu adalah mengibadahinya dan tidak menyekutukannya.
Kemudian ibu dan bapak sekalian, summa saro sa'atan. Kemudian berjalan ya, setelah beberapa saat Nabi kembali memanggil Mu'ad, ya Mu'ad bin Zabal, wahai Mu'ad, qultu kata Mu'ad, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'aluhu dzalika. Kata Nabi kepada Mu'ad, apa kamu tahu nggak apa hak hamba ya dari Allah kalau dia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, Bu Tuti. Jadi kalau tadi kan apa hak Allah dari seorang hamba, kalau ini apa hak hamba yang menjadi kewajiban Allah itu apa? Allah yu'adzibahum, yaitu tidak menyiksanya ketika dia mengibadahinya dan tidak menyekutukannya. Jadi hak Allah dari kita diibadahi dan tidak disekutukan. Hak kita dari Allah tidak akan pernah menyiksa kita kalau kita mengibadahinya dan tidak menduakannya. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang sudah zalim kepada Allah kalau menyekutukannya ya dalam harapan, dalam sifat, dalam zat, dalam meminta pertolongan dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu coba kita lihat, sekarang itu sudah kembali banyak kemusyrikan yang terjadi di kalangan kita ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan kalau Bapak Ibu sering ziarah ke kuburan ini, 70 doa kita akan dikabulkan. Itu syirik Bapak Ibu. Berarti kita meminta pertolongan ke selain Allah itu, kepada kuburan. Ya kan? Ini sudah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, Ibu dan Bapak, keadilan harus kita lakukan kepada Allah, yaitu memperbaiki ibadah kita dan tidak pernah menyekutukan Allah dalam hal apapun. Ya, ini adalah adil kepada Allah. Jika kita tidak melakukan dua hal ini, berarti kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lihat yang kedua. Saya percepat karena kajian kita agak banyak ya. Apa yang harus kita lakukan untuk berlaku adil? Satu, adillah kepada Allah, yaitu mengibadahinya dan tidak menduakannya. Tidak menduakannya. Baik. Yang kedua Bapak Ibu, keadilan yang harus kita lakukan adalah al-adlu. Kita lihat Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Al-adlu ma'a ibadillah. Yaitu adil kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Adil kepada hamba-hamba Allah yang lain. Harus berlaku adil kepada manusia, Bapak Ibu sekalian. Tidak menzoliminya. Bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita harus berlaku adil. Harus seimbang, harus pas. Makanya bencana, banjir, sebagainya, karena ada kelakuan kita yang jauh dari konsep keadilan kepada hamba Allah. Mari Bapak Ibu kita lihat contohnya. Ya. Bapak Ibu, Nu'man bin Bashar, ya, dia berkata, anna abahu atabihi Rasulullah. Bapaknya datang kepada Rasulullah. Faqala dan mengatakan, ya, aku telah memberikan kepada anakku, ya, itu seorang hamba sahaya. Aku telah memberikan kepada salah satu anakku seorang hamba sahaya. Faqala Rasulullah, Rasul bertanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah kamu melakukan itu kepada anak-anakmu semuanya? Qala la, tidak. Cuma satu yang aku berikan hadiah. Apa kata Nabi? Ittaqullah wa'dilu. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada seluruh anak-anakmu. Faraja'a abi faraddatil kasodaqah. Maka bapaknya Nu'man kembali mengambil sedekah yang telah diberikan kepada salah satu anaknya itu. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kasih sayang kita kepada anak sama nggak Bapak Ibu porsinya? Kadang beda-beda, Pak. Jadi hati kita itu kadang nggak sama kepada anak itu kan. Anak kita itu ada 5. Kadang hati kita nggak sama, Pak Ibu. Betul kan? Makanya wajar
ayahnya Nu'man bin Bashir ini, Pak, memberikan salah satu hadiah kepada salah satu anaknya karena paling dicintainya. Yang lain tidak dikasih, Bu Tuti. Kata Nabi, afa'alta hakada biwaladika kullihim? Apakah kamu melakukan itu kepada semua anakmu? Qala la, tidak ya Rasulullah. Cuma satu yang aku kasih hadiah. Kata Nabi, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adillah ke semua anak-anakmu. Maka si bapak ini, ayahnya Nu'man bin Bashir, kembali mengambil hadiah yang telah diberikan kepada salah satu anaknya. Karena Rasul marah Bapak Ibu kepada ayahnya Nu'man bin Bashir itu. Makanya kalau kita ingin ngasih hadiah harus rata Bapak Ibu ya. Semuanya dibagi walaupun mungkin tadi nominalnya disesuaikan kebutuhan masing-masing. Gimana Bu Tuti punya uang, anaknya 1.000 ewang gitu ya. Makanya nu kuliah dikasih 1.000 itu. Itu tidak adil. Maka Bapak Ibu, apa yang kata ulama, kalau kita ingin memberikan hadiah kepada anak, itu harus berlaku konsep keadilan. Kalau tidak, maka pemberiannya rusak. Ya, pemberiannya itu rusak. Harus adil ya. Dan ini adalah Ibu dan Bapak sekalian, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ayahnya Nu'man bin Bashir ketika memberikan hadiah kepada salah satu anaknya itu. Kemudian ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini Ibrahim At-Taimi. Inni law qabaltu ahada sigor min auladi law ara'aitu laziman alayya an aqbala as-saghir mislahu khaufan min ayyaka fi nafsi hakada alayya adza. Ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah dari Nu'man bin Bashir ya Pak, terkait dengan mencium anaknya itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencium anak-anak, ya jangan satu. Semuanya harus dicium. Karena kalau hanya satu sementara anak yang tidak dicium, nanti khawatir yang dicium ini akan membawa kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena kita tidak berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 anaknya Bapak Ibu ya. Kalaupun kita mencium salah satunya, maka cium semuanya anak-anak kita itu. Itu konsep perlakuan adil kepada anak-anak kita, kata Ibrahim At-Taimi itu ya. Begitu. Maka Rasulullah itu kan Bapak Ibu selalu mencium Hasan Husain ya. Kata Adi bin Abi Hatim, ya Rasulullah, aku punya anak 10, tapi tidak pernah melakukan apa yang kau lakukan kepada Hasan dan Husain itu menciuminya. Kata Nabi, apalah dayaku jika Allah telah mencabut rahmat di hatimu, kan gitu. Apalah dayaku jika Allah telah mencabut rahmat di hatimu. Itu jawaban Nabi kepada Adi bin Abi Hatim ketika curhat bahwa dia mah jarang mencium anak-anaknya seperti Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Ternyata Nabi mengatakan, apalah dayaku kalau Allah telah mencabut rahmat di hatimu. Makanya orang tua yang penuh dengan rahmat Bapak Ibu akan begitu sayang kepada anak-anaknya, memeluknya, menciumnya, mendoakannya itu. Itu adalah bentuk rahmat yang Allah titipkan kepada hati orang tua. Ketika hati orang tua tidak punya rahmat, ke anak sendiri saja, belum tentu bisa menciumnya, memeluknya, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul bilang kepada Hasan Husain ya, wahai Hasan Husain, bapamu itu lelaki yang terbaik yang dimiliki umat ini. Coba Bapak Ibu. Seorang kakek bilang ke cucu, wahai Hasan dan Husain, bapamu itu yaitu Ali bin Abi Thalib, laki-laki terbaik yang dimiliki umat ini. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Agar Hasan Husain betul-betul memuliakan ayahnya bernama Ali bin Abi Thalib. Kita sebagai kakek kadang dibalik. Wahai cucuku, sing baragernya tong siga bapa maneh. Kan suka begitu kita sok dibalik Bu Tuti. Ya. Kamu mah harus ibadahnya rajin, tong siga bapa maneh. Kamu mah harus rajin sholat, tong siga ibu maneh. Kadang kita sebagai kakek nenek, kadang mengajari cucu, tetapi dengan menjelekkan kedua orang tuanya. Padahal Nabi itu, Bapak Ibu, mengajari Hasan Husain untuk memuliakan ayah dan mengatakan, ayahmu itu lelaki terbaik yang dimiliki umat ini.
Kan begitu ya. Makanya tidak ada kalimat tong siga bapak mane. Tong siga ibu mane. Kan begitu. Nah ini ibu dan bapak ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa? Terkait dengan nah ini baik terkait dan adil kepada hamba Allah yang lain. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, yang ketiga Bu Tuti. Nah, ini di sini saya ingin banyak membahas Bapak dan Ibu ya. Tadi satu adil kepada Allah, dua adil kepada hamba Allah yang lainnya. Allah yang lain. Terutama kepada manusia, hewan, tumbuhan, kita harus berlaku adil. Tidak boleh menginjak rumput, mencabut pohon. Itu sudah dibangun oleh konsep syariat kita. Karena Islam ini betul-betul syariat yang menghadirkan hubungan yang sangat indah antara kita dengan alam semesta. Ya. Bahkan kata Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan pernah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Itu sudah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tadi yang pertama adil kepada Allah, kedua adil kepada hamba Allah. Yang ketiga, al-adlu ma'an nafsi, adil kepada diri sendiri Bapak Ibu. Ini bukan mi'ah tapi ma'a Bapak Ibu ya. Aduh punten Bu Tuti abin nulisna. Masya Allah. Adil kepada diri sendiri. Mari Bapak Ibu kita lihat. Qala Salman li Abi Darda. Salman berkata kepada Abu Darda, namanya Salman Al-Farisi Bapak Ibu ya. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu darimu punya hak. Saya tanya kepada Bapak Ibu tadi, apa hak tuh Allah dari kita? Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu itu punya hak darimu. Apa hak Allah dari kita? Beribadah dan tidak menyekutukannya, ya. Baik, wali nafsika 'alaika haqqan, dan bagi dirimu pun ada hak Bapak Ibu. Awas hati-hati. Dirimu pun punya hak yang harus ditunaikan. Para ulama Bapak Ibu, hak diri kita yang harus kita tunaikan dari kita itu 3. 1 Bapak Ibu, menunaikan kebutuhan fisiknya, menunaikan kebutuhan pikirannya, dan memenuhi kebutuhan imannya itu. Kalau kita tidak begitu, kita tidak adil dan kita berlaku zolim. Jadi hak tubuh kita yang harus kita tunaikan itu ada 3. 1, kebutuhan fisik kita. Ya, menjaga kesehatan, olahraga, makan yang baik, istirahat yang cukup. Itu kewajiban yang harus kita tunaikan Bapak Ibu. Makanya siapa yang tidak menjaga pola makan, itu dosa Bapak Ibu. Siapa yang tidak menjaga kesehatan, kenapa? Karena dia telah berlaku adil, dolim kepada fisiknya. Yang seharusnya malam itu tidur begadang Bapak Ibu sekalian ya. 1, dipenuhi pikirannya dengan ilmu. Kedua, dipenuhi fisiknya dengan olahraga, makan teratur. Dan yang ketiga, dipenuhi hatinya dengan iman, Mbak itu. Itu harus seimbang, Bu. Itu harus seimbang. Ya. Kita kan kadang Bapak Ibu ya, kalau fisik kita rawat, Bu Tuti ya, dikasih semua haknya. Sampai kita medikur, medicur, spa, facial, Sampai kita begitu, tapi hak hati kita dipenuhi dengan iman, kadang kita tidak perhatian. Otak yang harus dipenuhi dengan ilmu, kadang kita tidak perhatian. Karena terlalu fokus untuk merawat, memenuhi hak fisik gitu ya, begitu. 1 Bapak Ibu, penuhi hak hati kita dengan iman. Ayo kita belajar agama itu. Itu kewajiban untuk memenuhi hak kita kepada diri sendiri. Ya. Olahraga Bapak Ibu sekalian, jaga pola makan, itu adalah hak diri yang harus tunaikan oleh kita. Yang kedua, wali ahlika 'alaika haqqan, dan keluargamu pun itu punya hak darimu. Ya. Tahu Bapak Ibu. Dan keluargamu pun itu punya hak darimu. Saya tanya kepada Bapak, apa hak keluarga kita yang menjadi kewajiban kita?
Bapak Ibu sekalian? Di antaranya bagi laki-laki, hak keluarganya adalah selamatkan dunia dan akhiratnya. Itu hak keluarga yang menjadi tanggungan seorang pemimpin bernama laki-laki. Makanya kenapa pernikahan disebut dengan mitsaqan ghalidho, sebuah perjanjian yang sangat agung, yang sangat kuat. Karena kita sudah berjanji kepada Allah untuk menjaga orang-orang yang ada di rumah tangga kita, pasangan kita, anak-anak kita terbebas dari api neraka. Dan itu kewajiban yang kita tunaikan. Makanya rumah tangga yang zolim itu adalah ketika di dalamnya ada seorang pemimpin bernama laki-laki, tapi tidak menjaga kualitas ketaatan keluarganya kepada Allah. Tidak memperhatikan bagaimana ibadahnya kepada Allah, itu adalah Bapak Ibu kezoliman dalam rumah tangga. Ya. Contoh ibu dan bapak ya yang dirahmati Allah. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Ini ya, seorang laki-laki yang zalim itu bukan sekedar dia itu tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, tapi tidak membimbing keluarganya untuk taat kepada Allah, tidak membimbing keluarganya untuk memperbaiki iman, tidak membimbing keluarganya untuk memperbaiki akhlak. Ini adalah laki-laki yang zalim karena dia tidak menunaikan kewajiban yang menjadi hak keluarganya. Ini Bapak Ibu ya. Satu, apa hak Allah dari kita? Mengibadahinya dan tidak menyekutukannya. Apa hak tubuh kita dari kita, Bapak Ibu? Memenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan hati, imannya, dan kebutuhan pikirannya. Apa hak keluarga kita dari kita? Yaitu memenuhi kebutuhan dunianya dan memenuhi kebutuhan akhirat. Kalau ini tidak ditunaikan, maka rumah tangga itu tumbuh dalam kezoliman kepada Allah. Sekarang Bapak Ibu coba lihat ya, banyak para laki-laki yang hanya memperhatikan kebahagiaan dunia saja dan cuek memastikan kebahagiaan akhirat seorang keluarganya. Itu laki-laki zalim namanya. Karena hak keluarga tidak hanya diselamatkan dunia, tapi diselamatkan dari api neraka. Dan itu menjadi hak keluarga yang menjadi kewajiban dari kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ya. Nah ini Ibu dan Bapak ya, kata Salman kepada Abu Darda ya, terkait dengan masalah bagaimana cara kita menunaikan hak kepada yang berhak mendapatkannya. Adil kepada Allah, adil kepada diri sendiri, dan adil kepada hamba-hamba Allah yang lain. Mari kita lihat hadis yang panjang ini Bapak Ibu sekalian. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang menjelaskan terkait dengan hak ya, hak tubuh kita ya yang harus kita tunaikan Bapak Ibu. Ada 3 orang Pak datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbincang tentang hebatnya ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga orang ini tidak merasa puas Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah pasti dosanya diampuni kan, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan datang. Nabi sudah diampuni dosanya oleh Allah. Makanya 3 orang ini bilang kepada Aisyah begini. Ana fa inni usolli laila abadan. Aku akan sholat malam selamanya dan tidak akan tidur. Wa qol akhar, yang lain mengatakan anna asumu dahra walam uftir. Saya akan saum terus sepanjang setahun dan tidak akan pernah buka-buka. Yang ketiga, anna a'tajirun nisa fala atazawwaju abadan. Saya tidak akan nikah selamanya, saya akan ibadah terus kepada Allah. Ini adalah Bapak Ibu perkataan 3 sahabat Nabi ketika berkunjung kepada Aisyah menanyakan tentang ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketiga tidak merasa puas. Rasul begitu wajar karena Rasulullah sudah diampuni oleh Allah. Makanya saya mah akan saum selamanya tidak akan buka.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan sholat malam selamanya tidak akan tidur. Dan yang ketiga, saya akan ibadah terus dan tidak akan pernah menikah-nikah selamanya. Diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul marah. Dan Rasul marah Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? Amma wallah inni la akhsyakum lillah wa atqahum lahu. Aku paling takwa dan paling takut kepada Allah. Walakinni, tapi aku as-sumu wa uftir. Aku saum, aku pun buka. Usolli wa arkut. Aku sholat, aku pun tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Ini kira-kira penjelasan Nabi konsep keadilan bukan Teh Tuti, Bu Tuti. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan bagian dari umatku itu. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata orang Pak yang sholat selamanya malam tidak tidur itu zalim. Orang yang saum selamanya tidak buka itu pun zalim. Orang yang ibadah saja dan tidak mau nikah itu pun zalim Bapak Ibu. Coba kita pelan-pelan Bapak Ibu. Ternyata kezaliman itu bukan sekedar tadi Bapak Ibu ya, tapi kita sholat selamanya tidak ada tidurnya. Zalim nggak kepada fisik? Itu zalim. Yang kedua, saya akan saum terus dan tidak akan pernah buka-buka. Itu pun zalim. Karena agama ini Bapak Ibu adalah agama yang dibangun dalam konsep keadilan. Kata Nabi, aku saum, aku pun buka. Aku sholat, aku pun tidur. Aku pun ibadah, aku pun menikah dengan perempuan. Karena agama ini agama yang betul-betul menjaga konsep keadilan. Ada hak fisik yang harus kita tunaikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa penyebab orang itu mudah futur? Mudah berhenti dalam ketaatan kepada Allah? Faktor terbesarnya adalah at-tasyadud fil ibadah. Terlalu memberatkan diri dalam ibadah. Maka Bapak Ibu kalau ibadah kepada Allah al-basit, Pak, ya, sederhana, nggak usah berat. Yang penting istiqomah itu. Karena agama kita tidak menganjurkan harus ibadah berat, tidak. Bahkan kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah itu bukan yang besar, bukan yang berat, tetapi yang istiqomah walaupun sedikit. Orang-orang yang tadi mengatakan saya akan sholat tidak akan tidur, saya akan saum tidak akan buka, itu dimarahi oleh Rasulullah karena kita sudah zolim kepada tubuh kita ini. Betul Bapak Ibu sekalian. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu, kalau kita ini melaksanakan tahajud, Bu Tuti, sampai kita jarang tidur ya dan sebagainya, itu zalim nggak? Karena tubuh kita butuh hak. Apa haknya? Istirahat. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah menjadikan siang buat bekerja dan malam buat istirahat, kan begitu. Silakan sebagian malamnya kita pakai untuk sholat, tetapi jangan lupa tubuh kita butuh istirahat untuk tidur. Ini agama sangat betul-betul Bapak Ibu, agama yang sangat manusiawi, agama yang sangat menjunjung nilai humanisme itu. Ya. Masya Allah itu. Orang-orang yang atasyadud fil ibadah, orang-orang yang terlalu berat dalam melaksanakan ibadah, itu biasanya cepat berhenti dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bapak Ibu sekalian. Ustadz, kan saya ini selama belum hijrah kan jarang baca Al-Qur'an. Sekarang saya sudah hijrah, saya akan baca Al-Qur'an sehari akan 10 juz gitu. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Tapi akan istiqomah mual Bapak Ibu. Paling sehari 2 hari itu. Tanya libur nasional. Berat. Berat Bapak Ibu. Maka jangan memulai ibadah itu dengan berat. Tidak akan pernah istiqomah dan itu zalim Bapak Ibu. Tubuh kita punya haknya untuk istirahat, untuk makan, untuk ini dan seterusnya. Maka beragamalah dengan sederhana. Allah itu menyukai kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Betul kan? Bahkan syariat kita, ketika kita menemukan kesulitan, melonggar syariat itu.
Punten Bu Tuti, suara saya makin habis ya, karena ini sudah kajian kelima ya hari ini. Jadi habisin, Masya Allah. Punten. Ustaz. Nah itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Eh, ada sebuah kaidah yang sangat indah sekali. La tuqarin ikhtiyaraka ma'al akharin. Li'annal azharo la tabtatihum ma'an. Jangan pernah bandingkan ketaatan kita dengan orang lain. Karena bunga saja tidak mekar bersamaan. Misalnya, Ustadz, saya punya teman 10 juz sehari, saya gak 10. Jangan bandingkan dengan orang lain, Bapak Ibu. Karena bunga saja tidak mekar bersamaan. Istiqomah aja dulu. Suatu saat juga kita akan mekar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan ngebut orang dalam masalah, saya sudah punya teman, besti-besti teh, terus saum Daud, saya akan nyoba. Padahal dia belum pernah saum loh, Bu Tuti. Ya. Nanti awalnya tipes, Bapak Ibu. Ayo latihan dulu, Bapak Ibu ya. Tubuh kita itu ada haknya untuk diistirahatkan ya, dan lain seterusnya. Jangan bandingkan proses ketaatan kita, proses hijrah kita dengan orang lain, karena bunga saja tidak mekar bersamaan. Yang penting kita istiqomah saja dalam kebaikan, dan itu amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agama kita itu agama yang menyukai kemudahan, tidak menyukai kesulitan, tidak menyukai sesuatu yang berat, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita dihadapkan, Bapak Ibu, dengan dua hal yang bersamaan, maka pilihlah yang paling ringan di antara kedua hal itu. Dan itu adalah konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Bapak Ibu dihadapkan dengan dua pilihan, maka pilihlah yang paling meringankan kita. Dan itu konsep Nabi. Ya. Itu konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pas tarawih Bapak Ibu, masjid ini mah sehari itu 1,5 juz, masjid iya mah Bapak Ibu sebentar, dakulhu ina atau ina begitu ya. Bapak Ibu pilih yang mana? Di Mesir Pak, ketika saya kuliah di sana, kan hampir rata-rata masjid-masjid itu kan mengadakan tarawih itu 1 juz ya minimal, Bu Tuti. Tapi ada masjid di Haisabi di distrik 7 itu seperti di kita, Pak. Bacanya pendek-pendek gitu ya. Hanya potongan-potongan ayat begitu. Dan itu masjid favorit mahasiswa Indonesia. Termasuk Ustadz. Termasuk saya. Nah ini Ibu dan Bapak ya, Rasulullah itu paling takwa dan paling takut kepada Allah. Tapi lihat cara ibadahnya. Aku sholat, aku pun tidur. Aku saum, aku pun buka. Aku ibadah, aku pun nikah. Maka jangan pernah Bapak Ibu, ibadah kita ini memberatkan diri ya, ingin melebihi Rasulullah. Siapa yang paling bertakwa? Rasulullah. Siapa yang paling takut kepada Allah? Rasulullah. Tapi lihat ibadahnya seperti ini. Maka jangan pernah, saya akan sholat selamanya tidak akan tidur. Tidak boleh. Itu zolim itu ya. Karena tubuh kita punya hak. Ini ada cerita Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Bu Tuti, ada seorang suami itu itikaf di masjid. Ya, dia membiarkan istrinya dan anak-anaknya itu setiap buka dan setiap sahur itu makan mie rebus saja. 1 dibagi 3. Indomie rebus. Dan dia itikaf di masjid Tefida itu. Kira-kira Bapak Ibu benar nggak konsep ini? Demi ingin ibadah di masjid, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya, itu setiap buka dan setiap sahur itu makan mie rebus dibagi 3 itu. Ini benar nggak Bapak Ibu? Nggak benar Pak Ustaz. Ya benar deh itu Pak Ustaz. Keluarga pun punya Merusak. harus kita tunaikan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan mentang-mentang saya akan ibadah kepada Allah, meninggalkan istri dan anak itu dalam keadaan tidak dijamin hak-haknya kan, kebutuhan fisiknya, kebutuhan ini, itu zalim Bapak dan Ibu sekalian. Makanya ketika kita sudah ibadah, fantasiru fil ar, bertebaran di muka bumi dan cari rezeki Allah ya. Kalau Bapak Ibu itu ibadah terus, tidak pernah punya kesibukan dunia. Saya mah tidak akan kerja, tidak akan bisnis, tidak akan, karena saya akan ibadah. Zalim nggak Bapak Ibu? Itu zalim. Agama kita agama robbaniyah, bukan agama ruhbaniyah. Bapak Ibu tahu nggak apa bedanya robbani dan ruhbaniyah?
Ruhbaniyah itu Bapak Ibu fokus ibadah menjauhi dunia. Seperti pendeta, agama-agama yang lain, ketika mereka itu fokus ibadah, itu menjauhi dunia. Di agama Hindu, Pak, di agama Buddha, di agama Nasrani, pendeta-pendetanya itu, Pak, tidak ada urusan dunia. Mereka tidak menikah, mereka tidak ini, dan sebagainya. Itu bukan konsep kita, itu konsep agama-agama yang lain, namanya ruhbaniyah. Konsep kita adalah Bu Tuti, robbaniyah. Apa itu robbaniyah? Memaksimalkan dunia kita untuk kepentingan akhirat kita itu. Jadi seorang muslim yang baik itu bukan yang terputus hubungannya dengan dunia, tetapi dia makin maksimal dengan dunianya karena dia punya kepentingan untuk menyelamatkan akhiratnya itu. Itu konsep kita. Ketika kita bekerja dengan cara terbaik. Ketika berbisnis dengan cara terbaik. Itu konsep kita. Makanya Ustadz, saya mah akan berhenti bisnis, ingin fokus ibadah. Ustadz, saya mah ingin berhenti bekerja, fokus ibadah. Benar atau salah? Salah, Pak. Seakan-akan bisnis bukan ibadah. Seakan-akan kerja bukan ibadah. Padahal bisnis, bekerja itu bagian ibadah kepada Allah. Kalau Bapak Ibu mengatakan begini, Ustadz, saya mah akan meninggalkan bisnis biar fokus ibadah, Bapak Ibu itu orang sekuler itu. Betul tidak? Karena membeda-bedakan mana dunia, mana akhirat. Padahal semua kesibukan dunia kita itu bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Nah, ini Ibu dan Bapak ya, yang Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan kewajiban kita untuk berlaku adil. Adillah kepada Allah. Sok perbaiki ibadah kita. Perbaiki akidah kita. Tidak boleh kita bersandar, bergantung kepada selain Allah. Ya Bapak Ibu ya. Perbaiki sholat kita. Perbaiki tilawah kita. Perbaiki ibadah-ibadah kita yang itu adil kepada Allah. Karena kalau kita tidak begitu, kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adillah kepada hamba-hamba Allah. Istri kita itu punya hak yang harus kita tunaikan. Anak kita punya hak yang harus kita tunaikan. Tetangga kita punya hak nggak Bapak Ibu sekalian? Yang harus kita tunaikan itu punya Pak ya. Itu nanti dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tidak boleh kita Bapak Ibu sekalian membangun rumah terlalu tinggi. Kenapa? Karena khawatir tetangga kita tidak mendapatkan hak matahari, hak udara itu. Maka rumah Bapak Ibu yang lain mah setingkat, ini mah jelek genap tingkat Bapak Ibu. Itu zalim itu. Kenapa? Ada tetangga-tetangga kita yang tidak mendapatkan hak sinar matahari, hak udara yang segar itu. Itu zalim Bapak Ibu. Dan itu diatur oleh Islam itu. Katanya Bapak Ibu, kita membangun rumah yang nyaman, Pak, di tempat-tempat serapan air. Zalim nggak itu? Ulama sepakat, apa hukum membangun hunian-hunian nyaman di tempat serapan-serapan air? Itu merusak alam, Ibu dan Bapak. Jangan sekedar, alhamdulillah ya rumah saya, aduh udaranya bersih, bla bla bla. Tetapi ketika itu kita sudah merusak alam, itu zalim. Ya. Karena alam semesta pun punya hak yang harus kita tunaikan, menjaganya, merawatnya. Ini memang salah satu kecerdasan yang hilang di tengah-tengah keimanan kita itu. Membangun hubungan yang indah dengan alam semesta. Kesadaran ekologinya memang rendah. Dan yang ketiga, Bu Tuti, adalah keadilan untuk diri sendiri ya. Badan kita punya hak. Tubuh kita punya hak, mata kita punya hak, telinga kita punya hak, Bapak Ibu ya. Dan di antara hak-hak tubuh kita ini dijaga kesehatannya dan diarahkan indera kita semuanya untuk yang benar-benar saja. Lihatlah sesuatu yang baik. Dengarlah sesuatu yang itu hak mereka. Kalau kita mudah melihat yang haram, mudah mendengar yang haram, kita zalim Bapak Ibu. Karena tidak menunaikan hak mata kita, hak telinga kita, dan lain sebagainya. Karena tubuh kita ini Bapak Ibu, di antara hak mereka adalah dibawa ke hal-hal yang baik. Itu adil. Kalau kita membawa mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita kepada hal-hal yang buruk dan bermaksiat, kita sudah zalim kepada tubuh kita sendiri. Ya. Ini Bu Tuti ya, 3 penjelasan
tambahan terkait dengan bagaimana cara kita berlaku adil setelah kita tahu Allah itu maha adil dalam kehidupan kita. Bu Tuti, ini dulu mungkin ya, saya akhiri tidak lama karena ini sudah sisa suara. Sudah perak ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan walaupun singkat, mudah-mudahan ada yang bisa kita petik di pertemuan hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu saya tidak maksimal ya, karena betul-betul ini memaksakan untuk bicara, padahal sudah sangat sudah sangat. Mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Silakan Bu Tuti untuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustadz atas tambahan materi terkait dengan Allah Al-Adil, di mana tadi kita sudah mendengarkan bahwa keadilan adil kepada Allah, kemudian adil kepada hamba-hamba Allah, dan adil kepada diri sendiri. Baik, Ustadz boleh ada yang bertanya Ustadz ya? Mangga, Bu Tuti masih ada waktu ya. Bu Yuniarti, mangga silahkan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau kita misalnya bukan kita zolim ya, kadang-kadang kita kan suka putar berolahraga gitu Pak Ustadz, dengan tubuh-tubuh kita karena kesibukan itu ya Pak Ustadz ya. Apalagi orang yang bekerja gitu, kadang suka melupakan olahraga, yang melupakan makan juga dilupakan gitu ya. Misalkan harus makan jam 12, kadang-kadang kita ada pekerjaan jadi jam 2. Halo Bu Yuniarti. Halo Bu Yuniarti. Iya. Terdengar Pak Ustadz tadi pertanyaannya? Iya, betul. Iya, kita kadang-kadang